kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang mu'alifnya itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang bab yang ketiga di dalam adab seorang belajar terhadap gurunya. Wal khamisu, adab seorang pelajar ketika bersama dengan guru yang kelima, hendaknya ayya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Wal khamisu, dan yang kelima, ayya'rifa, hendaknya mengetahui lahu terhadap gurunya, haqqahu akan hak-hak gurunya, wala yansa, dan jangan melupakan lahu terhadap gurunya, fadlahu terhadap jasa-jasanya. Jadi yang kelima, hendaknya seorang murid harus mengetahui hak-haknya gurunya. Jadi dalam artian aturan-aturan gurunya. Jadi kalau istilah di pesantren itu seorang kiai itu memberikan undang-undang tata tertib, harus tidur jam sekian misalnya, jam 9 tidur, jam 3 bangun, dan diharuskan sholat tahajud. Wala yansa lahu, dan jangan pernah melupakan jasa-jasa gurunya. Artinya apa yang disampaikan oleh gurunya itu jangan pernah diabaikan. Biasanya seorang guru itu selalu memberikan nasihat, yang mana nasihat itu tidak lain adalah karena cintanya terhadap murid-muridnya. Meskipun terkadang ada yang caranya dengan agak sedikit keras, ada yang lemah lembut, dan tidak lain itu tujuannya adalah demi kebaikan muridnya. Wa ayyada'u lahu, dan hendaknya seorang murid ayyad'u lahu, senantiasa mendoakan lahu terhadap gurunya. Muddatah ayatihi wa ba'da mamatihi, baik itu ketika gurunya masih hidup maupun sudah meninggal. Wa yura'iyah, dan hendaknya seorang murid menjaga dzurriyyatahu terhadap keturunan-keturunan gurunya, wa aqarabahu,
dan juga saudara-saudara gurunya, wa awwad awada'ahu, dan juga harus menjaga orang yang dicintai oleh gurunya. Wa yata'ahadu, dan mengusahakan ziyaratah qabrihi, berziarah ke kuburan gurunya apabila gurunya sudah meninggal. Wal istighfaru lahu, dan senantiasa mengistighfarkan lahu terhadap gurunya, atau memintakan ampun lahu terhadap gurunya. Wassadaqatu anhu, dan bersedekah anhu yang dihadiahkan terhadap gurunya. Wa yasluku fis samati, wa yasluku fis samati, dan menteladani perilakunya atau perilaku baik samati. Wal huda maslakahu, wal huda, dan memberikan petunjuk maslakahu dalam perjalanannya terhadap orang yang membutuhkannya. Wa yura'iyah, dan hendaknya seorang murid menjaga fiddin, di dalam agama, wal ilmi, dan ilmu, adatihi, kebiasaan gurunya. Wa yata'addabah, dan berbudi pengerti, bi'adabihi, dengan budi pengerti gurunya. Wa yata'addabu, dan beradab atau berbudi pengerti seorang muta'allim atau murid, bi'adabihi, dengan budi pengerti gurunya. Walayat'uh, dan jangan meninggalkan al-iktida abihi, terhadap kepatuhan bihi, sebab gurunya, terhadap gurunya. Adab seorang murid terhadap gurunya yang kelima, hendaknya mengetahui akan hak-haknya. Wala yansalahu bifadlihi, dan juga seorang murid hendaknya jangan melupakan akan jasa-jasa gurunya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, yang telah mendidik sehingga kita dapat seperti yang sekarang ini. Mulai dari guru yang mengenalkan taksa kepada kita semua, yang mengenalkan A, B, C, D kepada kita semua. Jangan pernah melupakan jasa-jasa akan guru, karena Abu Kafiddin, orang tua di dalam agama itu adalah guru.
Dan hendaknya senantiasa seorang murid itu mendoakan gurunya, baik gurunya masih hidup maupun sudah meninggal, mengistighfarkan, menghadiahkan, mengkhususkan. Jadi pada kirimin Fatihah ya, tawassul yang dari abaina ummahatina wa asa gitu kan, ustadzina wa yura'iyah dzurriyyatahu, dan hendaknya seorang murid itu menjaga keturunan-keturunan daripada gurunya. Jadi artinya tetap harus menghormati anak gurunya. Kalau dulu meskipun nakalnya setengah ibaratnya, cuma tetap kita ya, karena anaknya guru itu adalah guru, jadi gak bisa berani macam-macam. Dan juga kalaupun seandainya ada yang mau mencerahi, ya kita tetap harus menjaganya. Wa aqrabahu, dan juga keluarganya. Wa awadda'ahu, dan juga orang yang dicintai gurunya. Kita juga harus menjaga, menghormati yang berkaitan dengan gurunya. Dulu pernah ada suatu cerita ya, Syekhona Khalil diajak untuk naik delman sama muridnya. Lantas Syekhona Khalil itu menanyakan, ini budak dari mana? Wah, ini budak bagus, enak ditungganginya, halus, sudah terlatih. Budak itu kalau sudah terlatih itu dia di delman itu getarannya itu nggak terlalu terasa. Pas begitu ditanya sama Syekhona Khalil bahwasanya budaknya itu dari Bima, lantas Syekhona Khalil itu berpikir, dulu saya pernah berguru di Bima, sehingga Syekhona Khalil itu tidak mau naik delman itu karena kudanya itu dari Bima. Takutnya kuda tersebut itu punyanya keturunannya daripada gurunya Mbah Khalil itu. Syekhona Khalil itu ya jadi wali karena benar-benar menjaga budi pekertinya ya, sampai segitunya, sampai ibaratnya kekhawatirannya kuda yang ibaratnya kalau menurut kita Bima itu kan luas ya. Bima itu luas ya. Cuma karena kekhawatiran takut itu kuda itu milik gurunya atau milik keturunan daripada gurunya, sehingga Mbah Khalil itu tidak mau menungganginya, nggak mau naik delman karena takut apa? Takut songong, bahasa sini takut songong. Wayata'ahadu siyaratah qabrihi, dan hendaknya seorang murid itu harus mengusahakan, ya paling tidak menghadiahkan, menyempatkan untuk berziarah ke kuburnya apabila gurunya sudah meninggal dunia. Wal istighfaru lahu, dan hendaknya juga mengistighfarkan, astagfirullahaladzim, di ustadi, dikhususkan kepada
wassadaqatah lahu wassadaqatuh lahu, dan bersedekah anhu yang dihadiahkan terhadap gurunya. Kadang kalau orang tua dulu ya, kalau orang tua dulu itu ya selalu misalnya mau sedekah udah dipecah-pecah, ini yang dihadiahkan gurunya, ini buat orang tuanya, akhirnya baru dibagi-bagikan, itu dihadiahkan atau dikhususkan pada masing-masing ya, seperti misalnya kan Pak Gani bikin tulisan, oh si A, si B, si I adalah keluarga, ya saya tolong dihadiahkan, mudah-mudahan dengan berkahnya suratul Fatihah, seperti itu. Guru kita khususnya ahli sunnah wal jamaah itu sudah mengajarkan hal-hal yang seperti itu, senantiasa mendoakan. Lah, hadisnya dari mana? Awaladun soleh yad'u lahu, yang pertama idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Ketika anak Adam itu meninggalkan dunia yang fana ini, terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, selama hidupnya sering melakukan infak sedekah. Dan yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, memiliki ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang terakhir, awaladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini kuat Abu Hurairah, riwayatnya Abu Hurairah. Nah, terus kalau seandainya ada yang tidak memiliki keturunan, ada suka yang bertanya ya seperti itu. Nah, di sini awaladun soleh itu yang pertama apabila kita memiliki keturunan. Yang kedua ya kita semua mendoakan muslimin muslimah. Itu mudah-mudahan kita semua ini termasuk adalah anak-anak yang soleh, bapak-bapak yang soleh yang senantiasa selalu mendoakan orang lain, khususnya yang seagama, sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Di situ maksudnya awaladun soleh dan aulahu. Karena apa? Wa yasluku fis samati, dan harus menteladani perilaku baik daripada gurunya, mencontoh perilakunya. Wal huda maslakahu, yang mana seorang guru itu menjadi wasilah hidayah terhadap orang yang membutuhkan. Nah, hidayah itu milik Allah, petunjuk itu dari Allah. Tapi lewat siapa? Ya lewat guru-guru kita, lewat guru-guru kita yang dari gurunya sampailah ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yura'iyah, dan juga hendaknya menjaga fitin agama, wal ilmi, dan juga ilmu pengetahuan adabihi sebagai kebiasaan gurunya. Nah, kalau seorang guru, khususnya guru agama, itu senantiasa selalu menjaga agama. Artinya menjaga agama itu apa? Kita selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah atau yang diwajibkan oleh Allah. Seperti misalnya melaksanakan sholat
Islam. Wal ilmi, dan juga ilmu. Nah, seorang guru itu meskipun sudah alim, kebiasaannya ya tetap belajar karena menjaga itu semua, baik agama maupun ilmu. Alhamdulillah kita masih menyempatkan, meskipun sudah banyak kesibukan dengan urusan dunia demi akhirat, masih menyempatkan juga ngaji, karena kebiasaan seorang guru itu ya selalu mutolaah, belajar, dan juga tekun dalam beribadah. Wa yata'addab bi adabihi, dan juga seorang murid itu hendaknya berbudi pengerti bi adabihi, dengan adab yang seperti yang dilakukan gurunya. Walayat, dan jangan meninggalkan al-ibtida'ah, dan jangan pernah meninggalkan seorang murid itu akan kepatuhan terhadap gurunya. Wasadisuh ayyatasabbaru ala tuhbati tasdru minas syekh, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit bisa difahami, bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal buat mendidik anak-anak kita nantinya, supaya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin istajib du'ana wa la tuhaib sayyidi rajana. Amin amin istajib du'ana wa la Sayyidi Rajana. Amin amin istajib du'ana wa la tuhaib Sayyidi Rajana. Amin amin istajib du'ana wa la tuhaib Sayyidi Rajana. Amin amin istajib du'ana wa la tuhaib Sayyidi Rajana. Amin amin istajib du'ana wa la tuhaib Sayyidi Rajana. Amin amin istajib du'ana wa la tuhaib Sayyidi Rajana.
آمين آمين استجب دعانا ولا تغيب سعيد رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تغيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تغيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تغيب سيدي رجانا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم